seperti letusan gunung, atau bencana lainnya, baik itu yang ditimbulkan manusia atau alam. Ini yang dialami manusia selama ribuan tahun, dan konsep ini telah tersebar ke berbagai tradisi spiritual dan filsafat di seluruh dunia. Karma adalah suatu sifat timbal balik, atau lebih tepatnya, suatu perkara yang memiliki dampak pada suatu yang terlibat. Dikatakan dampak bahwa ia akan melingkupi, memengaruhi, pada suatu yang bukan masalahnya, yang akan setara dengan tindakan sebelumnya, dan hasil yang dihasilkan yang memicu karma, bila suatu pelanggaran terjadi. Meski pelanggaran itu dilakukan oleh satu pihak, namun konsekuensinya akan melingkupi semua yang terlibat dalam perkara tersebut. Dan masing-masing akan mengalami tanggungan yang tidak bisa ditolak. Dan di antara mereka akan mengalami tanggungan yang berbeda, sesuai dari apa yang telah diupayakan, meski dalam perkara yang sama. Karma adalah konsep dasar yang menyatakan bahwa setiap tindakan seseorang, baik itu pikiran, kata-kata, ataupun perbuatan, akan memiliki konsekuensi yang sesuai. Karma juga memainkan peran dalam menentukan nasib seseorang. Karma merupakan konsep yang sangat penting. Dalam ajaran Buddha, karma tentu mengacu pada hukum kausalitas moral, di mana tindakan-tindakan seseorang membentuk nasib mereka sendiri. Konsep karma ini dianggap sebagai salah satu dari 3 karakteristik kehidupan perjalanan manusia. 1. Kekendalian. 2. Dam atau karma. 3. Penderitaan. Karma suatu ikatan yang tercipta oleh tindakan-tindakan seseorang yang disertai dengan niat dan akibat yang mengikuti tindakan tersebut. Karma telah menjadi bagian penting dari filsafat dan kepercayaan di India selama ribuan tahun, dan konsep ini telah tersebar ke berbagai tradisi spiritual dan filsafat di seluruh dunia. Perlu diingat, setiap fahaman memiliki perluasan makna, seperti yang banyak beredar di kalangan masyarakat pecinta pengetahuan dan spiritual. Berikut dasar 12 hukum karma yang dapat mengubah hidup seseorang. 1. Hukum sebab akibat. Seperti yang kita tahu, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang sesuai, baik itu positif atau negatif. Seperti benih yang kita tanam atau tabur, begitupun hasil yang akan kita tuai. Meski dalam keadaan dan pada bakat tertentu, akan menghasilkan hasil yang berbeda, seperti cepat tumbuh dan lebih subur, itulah hasil yang mereka tanam atau tabur. Sejalan dengan perbuatan yang kita lakukan, memiliki konsekuensi yang sama. Jika kita melakukan tindakan baik, kita mungkin akan mendapatkan hasil yang baik, sedangkan jika apa yang kita lakukan tindakan buruk, kita mungkin akan menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan. Dan setiap tindakan yang kita lakukan akan meninggalkan jejak atau bekas, dan jejak tersebut akan memengaruhi hasil yang akan kita hadapi di masa depan. Apa yang kita alami dalam kehidupan ini, sebagian besar dari apa yang telah kita perbuat, atau tanamkan sebelumnya. Jika kita melakukan tindakan yang baik dan positif, kita akan mengalami hasil yang baik dan positif pula. Namun, bagaimana dengan perbuatan baik kita bisa dibalas dengan perbuatan buruk? Kehidupan kita juga dipengaruhi oleh pola karma yang rumit, yang berasal dari tindakan-tindakan di masa lalu. Meskipun kita melakukan tindakan baik, kita mungkin masih menghadapi konsekuensi dari tindakan-tindakan negatif yang dilakukan di masa lalu. Ini seperti struktur susunan diri, yang memancarkan daya, pada perbuatan kita, yang memengaruhi pengaruh pada perjalanan hidup kita. Namun, pengaruh orang lain juga berperan. Tindakan baik kita bisa disalahgunakan oleh orang lain, seperti orang-orang yang memiliki niat buruk, atau tidak bertanggung jawab. Dapat memanfaatkan kebaikan kita, untuk kepentingan mereka sendiri, yang dapat menghasilkan balasan yang tidak adil, atau negatif bagi kita. Di sisi lain, ujian atau tantangan. Terkadang, kehidupan menguji kita melalui tantangan atau penderitaan, sebagai bagian dari proses pertumbuhan diri, dari apa yang kita miliki, inginkan, atau tuju. Tantangan ini memunculkan kesempatan untuk memperkuat karakter kita, atau untuk belajar pelajaran berharga yang mungkin tidak kita dapatkan dalam keadaan yang lebih mudah atau menyenangkan. Selain itu, pengaruh eksternal juga berperan. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi lingkungan, keadaan alam, atau tindakan orang lain di sekitar kita juga dapat memengaruhi pengalaman hidup kita. Terkadang, kita mungkin menjadi korban dari situasi atau tindakan yang tidak ada hubungannya dengan tindakan kita sendiri. Seperti letusan gunung, atau bencana lainnya, baik itu yang ditimbulkan manusia atau alam.
Jika kita mendekati atau berada di area bencana, maka ada kemungkinan kita terkena dampak tersebut. 2. Hukum memberi dan menerima. Memberi dan menerima adalah dua sisi dari koin yang sama. Tindakan memberi dengan ikhlas akan menghasilkan balasan yang sesuai, mengikuti energi si pemberi. Energi tidak bisa dimanipulatif. Secara intuisi dan naluri, kita dapat merasakan ketidaktulusan atau kesungguhan dari si pemberi atau penerima, seperti halnya pujian atau kata-kata yang dapat memengaruhi si pendengar atau pembaca. Namun pada orang yang berbeda, suasana hati, pikiran, perasaan ataupun pengetahuan akan menghasilkan pengaruh yang berbeda, meski kalimat yang digunakan sama. 3. Hukum kehidupan. Hidup adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang, melalui pengalaman, tantangan, tujuan dan kebahagiaan. Kehidupan adalah kesempatan. Kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk memilih dalam pilihan yang diberikan kesempatan dalam hidup. Begitupun dengan karma yang memengaruhi hidup dan kehidupan seseorang dalam kehidupan dari pilihan yang diperbuatnya. 4. Hukum keberanian. Berani menghadapi tantangan dan berubah untuk tumbuh sebagai individu yang sejahtera. Saat seseorang mampu melampaui kelemahan dan ketakutan yang ada dalam dirinya, seperti takut akan ketinggian, ia telah menjadi sesuatu yang baru, mematahkan batasan pada dirimu, menembus belenggu yang ada dalam dirimu. Kamu memecahkan cermin ilusi pada dirimu, yang membelenggu potensi yang menekan power tak terbatas di dalam dirimu. Karena setiap manusia berada dalam belenggu, yang hanya disadari ketika ia berhasil menerobos belenggu batasan dirinya. Ketika seseorang mendapatkan keberanian yang berdiri di atas kelemahannya sebelumnya, ia akan benar-benar baru, seperti kepompong yang menjadi kupu-kupu. Keberanian mendorong kita untuk mencapai potensi penuh kita, dan membantu kita untuk hidup secara autentik dan bermakna. 5. Hukum kesempatan. Kehidupan adalah serangkaian kesempatan, dan cara kita meresponnya akan memengaruhi nasib kita. 6. Hukum pertumbuhan. Pertumbuhan diri sejati merupakan hasil tujuan hidup yang utama, dan ini terjadi melalui pembelajaran keras, dan kesadaran murni, yang ditempa pertumbuhan. 7. Hukum bertindak. Untuk mencapai perubahan atau hasil yang diinginkan, maka tindakan diperlukan. Tindakan adalah kunci untuk mengubah nasib. Sesuatu tidak akan terjadi padamu, jika kita hanya berdiam diri dan hanya menggantungkan niat dan keinginan atau hasrat. Bukankah ketika kita ingin minum, kita harus mengambilnya, atau mengucapkan kata jika kamu seorang yang dilayani? Atau kita harus menggerakkan bagian anggota tubuh kita, sebagai isyarat, kita ingin minum? Atau sebelumnya telah diperintahkan, hingga seseorang itu tahu, kapan kamu ingin minum dan sebagainya. 8. Hukum menjadi. Hidup adalah proses menjadi diri sendiri yang sejati, dan berusaha untuk mencapai potensi tertinggi kita. Setiap di antara kita, memiliki potensi tertinggi di dalam diri, yang perlu dibangkitkan dan diupayakan, untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik. Setiap kehendak memiliki dunianya sendiri. Tentu setiap orang ingin meraih kesuksesan, kebahagiaan dan kesejahteraan, namun, melalui pintu mana yang kita buka? Karena kemampuan yang kita dapatkan akan seperti kehendak dan jalan dari pintu yang terbuka. Semakin kuat landasan kesadaran kita memahaminya, semakin kita terarah sampai menjadi versi terbaik. Setiap landasan kesadaran memiliki dunianya sendiri. Jika kamu ingin menjadi master spiritual, maka kamu hanya akan mendapatkannya. Ini juga versi terbaik. Dari apa yang dikehendaki dari kesadaran, itulah kemampuannya. Di dunia ini, tak terbatas untuk menjadi versi terbaik. Sekarang, apakah kamu sudah menjadi atau menemukan versi terbaikmu? Tulis di kolom komentar ya. 9. Hukum kesetiaan. Kesetiaan pada diri sendiri dan pada prinsip-prinsip yang kita pegang akan membawa kita ke arah kebenaran dan kebahagiaan. Perhatikan juga intuisi kebenaran dalam diri. Tidaklah seseorang mendapat prinsip yang benar, arah yang benar, sampai ia berkehendak menemukan, mendapatkan, kebenaran atas kehidupannya di dunia. 10. Hukum kehendak dan niat. Kehendak dan niat kita memainkan peran penting dalam menentukan hasil dari tindakan kita. Setiap kehendak memiliki energi, dan energi ini kemudian direspon oleh tubuh kita, baik secara mental, sikap, ataupun spiritual. Energi ini menjadi latar belakang dari apa yang dilakukan dari tiap seseorang. Sama seperti niat, setiap kehendak dan niat mewakili seperti apa nilai dan arti perbuatannya. Ini tidak bisa dimanipulatif. Sama seperti gejala-gejala hati kecil seseorang,
dan semesta merekam semua itu. Semesta tahu jenis apa energimu, sampai sesuatu yang tidak kita sadari, jauh di dalam diri kita sendiri. 11. Hukum pembebasan. Membebaskan diri dari siklus karma yang berulang, melalui pemahaman, penerimaan, dan pertumbuhan pribadi akan mengarahkan kita kepada jalan pencerahan, perbaikan sikap, tutur kata, dan pola pikir yang luas. Karena kamu telah terbuka dan bebas, semesta mengirim segala sesuatu, persis seperti apa yang telah terbuka di dirimu. Seseorang tidak akan menyangka, seperti apa keluasan dirinya pada semesta dan kehidupan. Seseorang tidak akan terbuka jika tidak menerima, dan seseorang tidak bisa menerima jika tidak terbuka. Namun, seseorang bukan berarti tidak bisa berada dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Terkait dengan ini, ada di video sebelumnya, mengenai hukum kausalitas yang ada di 12 hukum karma sebelum ini. Bahwa penerimaan, akan menarik segala sesuatu yang terhubung dan seberapa luas, penerimaannya terhadap jenis kehidupan. Positif atau negatif, yang tertarik. Kembali lagi kepada hukum kehendak dan niat, yang ia pancarkan kepada kehidupan, semesta, dan yang lebih tinggi. 12. Hukum penerimaan. Adanya kita adalah bukti penerimaan dari kesempatan yang ada sebelum kita dilahirkan, dan semesta ini ada bukti kesempatan itu sendiri. Kesempatan kita untuk hidup, dan kita menerima kesempatan dari berbagai kesempatan dalam hidup untuk menemukan tujuan hidup dan keabadian. Menerima keadaan dengan lapang dada, baik itu baik atau buruk, adalah langkah pertama menuju kedamaian batin dan pembebasan. Pembebasan diri dari tekanan dan ikatan dari beragam jenis keinginan, kehendak, dan niat, yang telah jadi kesadaran tumbuh kita. Sejalan dengan alur kehidupan, hukum karma mengajarkan bahwa setiap tindakan kita adalah benih bagi nasib kita sendiri. Dengan kesadaran akan perbuatan, kita membentuk takdir yang menjelma dari kebaikan atau keburukan yang kita tanam. Hukum karma mengajak kita untuk bertanggung jawab atas pilihan kita, dan dalam setiap detik, kita menulis kisah hidup kita dengan tinta perbuatan.